Bayangkan, sahabatku, setiap malam ketika kamu tidur, ada makhluk Allah yang turun dari langit. Sebagian membawa rahmat, sebagian membawa doa, dan sebagian lagi membawa ketenangan. Pertanyaannya, apakah mereka masuk ke rumahmu? Atau justru melewatinya begitu saja? Karena tidak semua rumah mau didatangi oleh malaikat. Ada rumah yang terang benderang dengan cahaya rahmat, dan ada pula rumah yang gelap, sempit, dan tidak disukai malaikat. Dan hari ini, kita akan membahas tanda-tanda rumah yang sering didatangi malaikat, tanda-tanda yang mungkin selama ini tidak pernah kita sadari. Tapi jika kamu mengetahuinya, insya Allah ini akan mengubah cara kamu menjaga rumahmu selamanya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku yang dicintai Allah, jika video ini muncul di berandamu hari ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah ingin hatimu semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Karena setiap huruf sholawat yang kamu tulis akan menjadi cahaya yang menerangi hatimu, menjadi bukti cintamu kepada Nabi Muhammad, dan menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulislah bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat yang kamu tulis menjadi saksi di hari ketika tidak ada yang menolong kita, kecuali rahmat Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabatku yang dicintai Allah, jangan lupa untuk like, share, dan ikuti channel ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Setiap kebaikan yang mereka dapat, insya Allah, pahalanya juga mengalir kepada dirimu. Sahabatku yang dicintai Allah, pernahkah engkau merenung sejenak bahwa sebuah rumah bukan hanya bangunan yang terbuat dari bata, kayu, dan beton? Lebih dari itu, rumah adalah tempat di mana hati kita beristirahat, tempat keluarga menemukan ketenangan, dan tempat di mana rahmat Allah bisa turun kapan saja. Namun tahukah sahabatku bahwa tidak semua rumah memiliki keadaan yang sama di mata langit? Ada rumah yang setiap hari dipenuhi cahaya. Cahaya ketenangan, cahaya kasih sayang, cahaya keberkahan. Rumah seperti ini terasa lapang meski kecil, terasa teduh meski sederhana, dan penghuninya betah tinggal di dalamnya meski tidak banyak harta. Dan ada pula rumah yang tampak megah, tetapi sempit rasanya, panas suasananya, berat udaranya, seakan-akan ada beban yang menggantung di setiap sudutnya. Padahal tidak ada apa-apa. Namun hati terasa gelisah, mudah marah, anak-anak tidak betah, suami dan istri sering berselisih. Dan entah kenapa, ada saja masalah yang datang silih berganti. Sahabatku yang dicintai Allah, rahasia perbedaan itu ada pada satu hal. Ada rumah yang didatangi malaikat, dan ada rumah yang dijauhi malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang membawa rahmat, ketenangan, perlindungan, dan keberkahan. Jika mereka masuk ke dalam rumah kita, maka energi rumah itu berubah secara total. Hati menjadi lebih lembut, pikiran lebih jernih, doa lebih mudah diijabah, dan rezeki lebih lapang. Karena malaikat membawa cahaya dari langit. Cahaya yang tidak bisa dilihat mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Sebaliknya, sahabatku, rumah yang tidak pernah dikunjungi malaikat akan terasa sempit meski luas, gelap meski terang, riang sebentar, tapi cepat kembali gelisah, karena di tempat yang malaikat tidak suka masuk. Disitulah setan mudah berbisik, mengadu-aduk perasaan, menggoda penghuni rumah dengan pertengkaran, rasa malas, takut, sempit rezeki, hingga penyakit hati. Maka, sahabatku yang dicintai Allah, jika hari ini rumahmu terasa berat, tidak nyaman, sering ribut, atau penuh masalah, bisa jadi bukan karena bangunannya, bukan karena orangnya, tapi karena rumah itu kurang kedatangan malaikat.
Karena ketika malaikat hadir, yang gelap menjadi terang, yang sempit menjadi lapang, yang kacau menjadi tenang, yang sulit menjadi mudah. Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat akan turun membawa rahmat dan menaungi tempot-tempot yang di dalamnya ada kebaikan. Sebaliknya, setan akan mendekati tempat-tempat yang jauh dari cahaya ketaatan. Inilah penguatnya, sahabatku. Hati yang tenang adalah tanda hadirnya malaikat. Hati yang gelisah adalah tanda lemahnya cahaya. Karena itulah para ulama mengatakan, jika engkau ingin rumahmu dipenuhi malaikat, penuhilah rumahmu dengan amalan malaikat. Dan jika engkau ingin rumahmu dijauhi setan, maka kosongkan rumahmu dari hal-hal yang setan sukai. Maka mulai detik ini, mari kita belajar bagaimana membuat rumah kita dicintai langit. Bagaimana agar malaikat betah masuk dan tinggal, hingga setiap sudut rumah kita dipenuhi keberkahan. Yang pertama adalah rumah yang rutin dibacakan Al-Quran. Sahabatku, Al-Quran bukan sekadar kumpulan kata. Ia adalah cahaya, petunjuk, obat hati, dan penarik malaikat. Jika sebuah rumah dihiasi dengan bacaan Al-Quran, maka rumah itu seolah mendapat sinar yang menyucikan setiap sudutnya. Bayangkan sahabatku, sebuah ruangan yang sudah lama tertutup dan gelap. Udara di dalamnya pengap, berdebu, dan tidak nyaman. Namun cukup buka jendelanya, biarkan cahaya matahari masuk walau sedikit, maka debu akan menyingkir. Udara segar masuk, dan ruangan kembali hidup. Begitulah rumah yang dibacakan Al-Quran. Setiap ayatnya bagaikan cahaya yang membuka jendela langit, mengusir kegelapan, menghalau setan, dan memanggil malaikat untuk turun, membawa ketenangan. Rumah tanpa Al-Quran ibarat tubuh tanpa ruh. Ada bangunannya, tapi tidak ada hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan rumah yang dibacakan Al-Quran dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran adalah seperti perumpamaan orang hidup dengan orang mati. Sahabatku yang dicintai Allah, hadis ini sangat kuat. Rasulullah menyebut rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti orang mati. Tidak ada cahaya, tidak ada ruh, tidak ada kehidupan. Sementara rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran bagaikan tubuh yang sehat, segar, dan hidup. Rumah itu akan dilapangkan oleh Allah, diisi oleh para malaikat, dijauhi oleh setan, dipenuhi ketenangan bagi penghuninya. Rasulullah juga bersabda, sungguh, rumah yang dibacakan Al-Quran akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan diperbanyak kebaikannya. Hatar Darimi, Hasan, dan tambahan penguat lain. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini tanda bahwa rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran dilihat dari langit bagaikan tempat yang gelap dan mati. Sahabatku yang dicintai Allah, rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran akan berubah total. Suasananya menjadi teduh, hati menjadi tenang, anak-anak jadi lembut, rezeki terasa lapang, masalah terasa lebih ringan, karena malaikat membawa rahmat, dan rahmat itu mengalir kepada siapa saja yang tinggal di dalamnya. Maka jika engkau ingin malaikat masuk ke rumahmu, hidupkanlah rumah itu dengan kalimat-kalimat Allah. Walau hanya beberapa ayat setiap hari, cahaya itu sudah cukup untuk mengusir gelap. Sahabatku yang dicintai Allah. Yang kedua adalah rumah yang penghuninya sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah nafasnya hati. Sebagaimana tubuh tidak bisa hidup tanpa udara, maka hati tidak bisa hidup tanpa zikir. Jika zikir berhenti, hati menjadi gelap, kering, dan mudah dimasuki setan. Karena itu, rumah yang di dalamnya sering diperdengarkan zikir, baik berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, maupun sholawat, akan menjadi rumah yang penuh cahaya dan sangat disukai para malaikat. Sahabatku, bayangkan rumah seperti sebuah taman. Jika taman itu dirawat, disiram, dan diberi cahaya matahari, maka pepohonannya hidup, bunganya mekar, udaranya segar. Tetapi jika taman itu dibiarkan tanpa air, tanaman menjadi kering, layu, dan akhirnya mati. Begitu pula hati manusia. Zikir adalah airnya, adalah cahaya yang menyuburkan jiwa. Rumah yang di dalamnya banyak zikir akan terasa sejuk dan hidup. Sebaliknya, rumah yang jarang zikir akan terasa gersang, meski megah sekalipun. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah,
melainkan para malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Perhatikan sahabatku, hadis ini menyebut 4 karunia langsung. Malaikat mengelilingi, rahmat turun, ketenangan memenuhi, nama kita disebut oleh Allah, dan para ulama menjelaskan, setiap tempat yang di dalamnya ada zikir, maka keempat karunia ini turun, termasuk rumah kita sendiri. Ada lagi sabda beliau, perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, dan rumah yang tidak ada zikir kepada Allah, bagaikan perumpamaan orang hidup dan orang mati. Rumah yang penuh zikir adalah rumah yang hidup. Rumah yang jarang zikir adalah rumah yang mati secara ruhani. Sahabatku yang dicintai Allah, rumah yang dipenuhi zikir akan terasa berbeda. Suasananya lebih damai, energi negatif hilang, setan tidak betah, pertengkaran mudah reda, hati para penghuni terasa lembut, rezeki terasa lebih mudah masuk, bahkan seringkali masalah yang terasa besar, tiba-tiba dipermudah. Kenapa? Karena malaikat membawa ketenangan, dan ketenangan itu membuka pintu rezeki serta kemudahan. Rumah tanpa zikir bagaikan rumah tanpa udara. Penghuninya mudah gelisah, cepat marah, dan sulit merasakan ketenangan. Maka sahabatku, jika engkau ingin rumahmu dikelilingi malaikat, maka hidupkanlah rumahmu dengan zikir setiap hari. Tidak perlu lama, asal istiqomah. Cukup beberapa menit. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astagfirullah, dan solawat. Maka malaikat akan berdatangan membawa rahmat dari langit. Sahabatku yang dicintai Allah, yang ketiga adalah rumah yang bersih, rapi, dan dijaga kesuciannya. Sahabatku, ketahuilah bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat suci. Mereka diciptakan dari cahaya. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah kotor, dan tidak pernah mendekati tempot-tempot yang najis, berantakan, atau dipenuhi hal-hal yang disukai setan. Karena itu, rumah yang bersih dan rapi adalah tempat yang disukai malaikat. Bayangkan sahabatku, jika seseorang mengundang tamu yang sangat mulia, tamu yang dihormati, tamu yang kita kagumi, pastilah kita bersihkan rumah kita sebaik mungkin sebelum mereka datang. Kita sapu lantainya, kita rapikan ruangannya, kita pastikan rumah itu layak untuk mereka tempati. Kini bayangkan, yang datang ke rumah kita adalah malaikat, makhluk yang lebih mulia dari manusia, yang membawa rahmat dan doa, yang setiap detiknya bertasbih memuji Allah. Apakah mungkin malaikat betah berada di rumah yang kotor, berantakan, penuh sampah, atau dipenuhi bau tidak sedap? Tidak, sahabatku, malaikat adalah makhluk yang mencintai kebersihan. Rumah yang kotor ibarat ruang yang gelap dan penuh debu. Yang betah tinggal di sana hanyalah setan, karena ia mencintai kekacauan, bau tak sedap, dan tempat yang tidak terurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan para ulama menjelaskan bahwa keindahan juga mencakup kebersihan dan kerapihan. Hadis lain, kebersihan itu bagian dari iman. Artinya, rumah yang bersih adalah tanda iman penghuninya. Dan malaikat hanya mendatangi rumah yang dipenuhi tanda-tanda iman. Rasulullah juga mengajarkan, jauhilah najis dan kotoran, karena malaikat tidak mendekati tempat yang kotor. Ini menunjukkan bahwa malaikat tidak suka tempot-tempot yang tidak dijaga kebersihannya. Sahabatku yang dicintai Allah, rumah yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tetapi juga menenangkan jiwa, mengundang ketenangan, membuat pikiran lebih jernih, mengurangi stres, menjauhkan makhluk halus dan energi negatif, memudahkan malaikat turun membawa rahmat. Rumah yang kotor tidak hanya tidak disukai malaikat, tetapi sering menjadi tempat yang energi negatifnya kuat, mudah marah, sering bertengkar, sulit fokus ibadah, bahkan terasa sesak. Adapun rumah yang rapi dan bersih akan bagaikan taman yang terawat, di mana malaikat merasa nyaman dan betah berada di dalamnya. Karena malaikat turun ke tempot-tempot yang bersih, luas, dan penuh ketenangan. Sahabatku yang dicintai Allah, jagalah kebersihan rumah kita. Bersihkan lantainya, rapikan kamarnya,
sucikan dari najis, singkirkan aroma tak sedap, dan hiasi rumah dengan kerapihan. Kebersihan rumah adalah undangan terbuka bagi malaikat untuk datang membawa keberkahan. Sahabatku yang dicintai Allah, yang keempat adalah rumah yang penghuninya menjaga sholat tepat waktu. Sholat bukan hanya kewajiban. Sholat adalah tiang rumah hati, penyangga kehidupan, dan cahaya yang mengundang malaikat turun membawa rahmat. Rumah yang penghuninya menjaga sholat tepat pada waktunya akan memancarkan cahaya yang tidak hanya terlihat di langit, tetapi juga dirasakan oleh penghuninya di dunia. Bayangkan sahabatku, ada sebuah rumah dengan 4 tiang utama. Jika satu saja tiangnya roboh, rumah itu akan mulai miring. Jika 2 tiang roboh, rumah itu mulai goyah. Jika semua tiang tidak dijaga, maka rumah itu akan runtuh. Begitulah sholat bagi manusia. Ia adalah tiang kehidupan. Rumah yang penghuninya tidak menjaga sholat tepat waktu ibarat rumah tanpa tiang. Mudah retak, mudah roboh, mudah dimasuki setan, mudah runtuh oleh ujian. Sedangkan rumah yang seluruh penghuninya menjaga sholat tepat waktu adalah rumah yang kokoh dan kuat. Rumah yang disukai malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat bergantian menjagamu di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Lalu malaikat yang menjaga di malam hari naik, dan Allah bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendapati mereka dalam keadaan sholat. Sahabatku yang dicintai Allah, inilah dalil paling kuat bahwa malaikat sangat memperhatikan rumah-rumah yang penghuninya menjaga sholat. Ada juga hadis lainnya. Sholat itu adalah cahaya. Cahaya ini bukan hanya menerangi hati, tetapi juga menerangi rumah tempat sholat ditegakkan. Sahabatku, perhatikan baik-baik. Rumah yang penghuninya menjaga sholat tepat waktu memiliki ciri-ciri spiritual yang sangat jelas. Suasana rumah lebih damai. Anak-anak lebih mudah diarahkan doa, lebih mudah terkabul. Masalah rumah tangga lebih cepat, reda rezeki lebih stabil, dan teratur hati. Penghuninya lebih lembut, setan lebih sulit mempengaruhi penghuni rumah, karena ketika seseorang menjaga sholat tepat waktu, Allah menjaga hidupnya. Dan ketika banyak penghuni rumah menjaga sholat, Allah menjaga seluruh rumah itu. Rumah itu menjadi markas cahaya, yang setan enggan memasukinya, dan malaikat senang tinggal di dalamnya. Sahabatku yang dicintai Allah, sholat tepat waktu adalah kebiasaan kecil yang dampaknya sangat besar. Ia bukan hanya menyelamatkan diri di akhirat, tetapi juga mengubah suasana rumah di dunia. Jika engkau ingin rumahmu dijaga malaikat setiap hari, maka tegakkanlah sholat di dalamnya, tepat pada waktunya. Sahabatku yang dicintai Allah. Yang kelima adalah rumah yang penghuninya gemar bersedekah. Sahabatku, sedekah bukan hanya memberi harta. Sedekah adalah cahaya. Cahaya yang naik ke langit, lalu kembali ke rumah kita dalam bentuk rahmat, perlindungan, dan kelapangan rezeki. Dan malaikat adalah makhluk yang bertugas mendoakan orang-orang yang bersedekah. Rumah yang di dalamnya ada sedekah, walau sedikit, akan menjadi rumah yang disenangi para malaikat. Bayangkan sebuah sumur. Jika airnya diambil setiap hari, tetapi tidak pernah diisi ulang, maka sumur itu akan kering. Tetapi jika airnya terus mengalir keluar, Allah akan mengisi kembali dengan air yang lebih jernih, lebih banyak, dan lebih segar. Begitulah rezeki. Sahabatku, semakin sering kita keluarkan, semakin banyak yang Allah gantikan. Dan ketika sedekah keluar dari rumah kita, maka malaikat turun membawa doa dan keberkahan ke rumah itu. Rumah yang gemar bersedekah, ibarat rumah yang membuka pintu pintanya libar-libar untuk rahmat Allah. Sementara, rumah yang pelit, ibarat rumah yang pintunya tertutup rapat, hingga malaikat pun enggan masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang bersedekah setiap pagi, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang bersedekah. Dan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Sahabatku yang dicintai Allah, hadis ini sangat dahsyat.
Bayangkan, setiap kali kita bersedekah, ada malaikat dari langit yang mengaminkan doa kebaikan untuk kita. Doa malaikat itu pasti terkabul, karena mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Ada pula hadis lain, sedekah memadamkan murka Allah. Rumah yang penghuninya gemar bersedekah adalah rumah yang dijauhi dari bala dan musibah, karena sedekah adalah perisai dari keburukan. Sahabatku, perhatikanlah, rumah yang gemar bersedekah memiliki ciri-ciri khusus. Rezekinya terasa lancar, masalah hidup sering selesai tiba-tiba. Hati penghuninya lebih lapang suasana, rumah lebih bahagia, anak kenania tumbuh lebih lembut. Aura rumah terasa sejuk, pertengkaran berkurang, malaikat betah tinggal di dalamnya. Rumah yang pelit mudah gaduh, mudah sempit rezekinya, mudah gelisah, dan sering tertimpa masalah tanpa sebab. Karena malaikat membawa cahaya, sementara setan mendatangi rumah yang penuh kekikiran. Sahabatku yang dicintai Allah, sedekah bukan berarti harus banyak. Bahkan, 1.000 rupiah yang dikeluarkan dengan ikhlas lebih mulia daripada 1.000.000 rupiah yang disertai ria. Yang Allah lihat bukan jumlahnya, tetapi keikhlasan dan konsistensinya. Dan rumah yang di dalamnya ada sedekah adalah rumah yang pintu rezekinya dibuka oleh langit, dan rumah yang didatangi malaikat setiap hari. Sahabatku yang dicintai Allah, yang keenam adalah rumah yang sering diputarkan bacaan Al-Quran. Meskipun penghuninya sedang sibuk atau tidak sedang membaca secara langsung, sahabatku, ketahuilah, bacaan Al-Quran yang diputar melalui speaker, radio, ataupun perangkat lainnya tetap membawa cahaya, tetap mendatangkan malaikat, selama ayat itu dibacakan dengan penghormatan dan adab. Bayangkan sahabatku, dalam sebuah rumah, ada 2 jenis suara. Suara yang mengundang malaikat, dan suara yang mengundang setan. Jika sebuah rumah sering dipenuhi musik maksiat, kata-kata kotor, makian, dan hal-hal yang sia-sia, maka suara-suara itu menjadi magnet bagi setan untuk datang dan tinggal. Namun, ketika Al-Quran diperdengarkan, maka daya gelombangnya berbeda. Seperti memasang lampu di tengah kegelapan. Cahaya itu menyebar ke setiap ruangan. Rumah yang diputarkan ayat Allah bagaikan rumah yang berdinding cahaya. Cahaya itu tidak bisa ditembus oleh setan dan justru memanggil malaikat untuk turun membawa ketenangan. Analogi lainnya, cahaya Al-Quran yang diperdengarkan sama seperti menaburkan aroma wangi di sebuah ruangan. Malaikat mencintai bau yang harum dan setan membenci aroma yang suci. Para ulama berkata, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa lapang. Penghuninya merasa tenang, malaikat masuk ke dalamnya, dan setan menjauh darinya. Penjelasan ulama dari berbagai riwayat, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan banyak kebaikan yang turun. Ulama menafsirkan hadis ini dengan makna, kuburan adalah tempat yang sunyi, sepi, dan tidak ada bacaan Al-Quran, maka rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran, baik dibaca atau diputar, seperti kuburan yang gelap. Sahabatku yang dicintai Allah, malaikat tidak akan tinggal di rumah yang gelap secara ruhani. Rumah yang sering diperdengarkan bacaan Al-Quran akan merasakan suasana lebih teduh, hati anak-anak lebih lembut, pertengkaran berkurang, tidur lebih nyenyak, pintu rezeki lebih terbuka, sakit hati cepat sembuh, energi negatif hilang, setan tidak betah tinggal. Bahkan banyak orang yang merasakan ketika rumah mereka diperdengarkan bacaan Al-Quran, tidak lama muncul ketenangan yang mengalir begitu saja. Seakan ada sesuatu yang menenangkan seluruh penghuni rumah. Tentu saja, itu karena malaikat turun membawa rahmat. Sahabatku yang dicintai Allah, memutar Al-Quran, walaupun kita sedang sibuk adalah amalan ringan, tapi fadilahnya sangat besar. Jika ingin rumahmu terang, jika ingin malaikat betah tinggal, jika ingin setan menjauh, maka perdengarkanlah Al-Quran setiap hari. Walau hanya 1 atau 2 surah, cahaya itu akan mengisi ruangan, dan rahmat Allah akan betul-betul terasa. Sahabatku yang dicintai Allah, yang ketujuh adalah rumah yang penghuninya gemar menuntut ilmu agama. Rumah yang diisi oleh orang-orang yang belajar agama, bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi taman surga kecil
di dunia. Karena ilmu adalah cahaya, dan malaikat adalah makhluk yang mencintai cahaya. Ketika di dalam sebuah rumah, ada orang yang membaca buku-buku agama, mendengar kajian, berdiskusi tentang ilmu Allah, atau mengajarkan satu ayat atau satu hadis, maka malaikat segera datang membawa rahmat dan keberkahan. Bayangkan sahabatku, ada dua rumah yang berdampingan. Yang satu dihiasi suara kajian, belajar Al-Quran, membaca hadis, dan diskusi agama. Yang satunya lagi penuh keluh kesah, gosip, makian, atau tontonan dunia yang tak bermanfaat. Cahaya mana yang lebih disukai malaikat? Tentu, rumah yang menemukan waktunya untuk menuntut ilmu. Analogi lainnya, rumah yang di dalamnya ada majelis ilmu, ibarat pelabuhan cahaya, tempat malaikat datang dan pergi, membawa ketenangan. Sementara rumah yang kosong dari ilmu ibarat hamparan padang yang tandus, gersang, dan tidak ada kehidupan rohaninya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayapnya bagi penuntut ilmu, karena rida terhadap apa yang ia lakukan. Sahabatku yang dicintai Allah, perhatikan hadis ini baik-baik. Malaikat membentangkan sayapnya. Ini bukan bahasa biasa. Ini bahasa kemuliaan. Artinya, malaikat menghormati rumah yang di dalamnya ada orang yang belajar agama. Hadis lain menyebutkan, malaikat menaungi majelis ilmu dan rahmat Allah meliputi mereka. Dan ulama sepakat bahwa rumah yang di dalamnya ada aktivitas menuntut ilmu dihitung sebagai majelis ilmu. Sahabatku, rumah yang penghuninya gemar menuntut ilmu memiliki keistimewaan. Suasana rumah menjadi lebih berkah. Keputusan dalam rumah menjadi lebih bijak anak-anak. Tumbuh lebih beradab setan sulit mempengaruhi penghuninya. Malaikat sering turun membawa ketenangan hati penghuni rumah menjadi lebih lembut. Rezeki menjadi lebih teratur dan halal. Masalah hidup sering dimudahkan Allah karena ilmu memperbaiki cara berpikir, ilmu memperbaiki hati, dan ilmu menjadikan rumah sebagai tempat yang dicintai para malaikat. Rumah yang tanpa ilmu mudah dipenuhi kebodohan, mudah terjadi perselisihan, dan mudah disusupi oleh bisikan setan. Sahabatku yang dicintai Allah, menuntut ilmu tidak harus berat, tidak harus berjam-jam, tidak harus di pesantren atau majelis besar. Cukup sering mendengar kajian, membaca satu halaman buku agama, membuka tafsir beberapa menit, atau menonton ceramah yang bermanfaat bersama keluarga. Setiap aktivitas kecil dalam menuntut ilmu menjadikan rumah itu terang dan menarik malaikat untuk datang membawa rahmat dari langit. Sahabatku yang dicintai Allah, yang kedelapan adalah rumah yang penghuninya rajin membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat adalah amalan langit. Ia adalah zikir yang tidak hanya dibaca manusia, tetapi juga dibaca oleh Allah dan para malaikat. Ketika solawat dibaca di dalam sebuah rumah, maka rumah itu akan disinari oleh cahaya kasih sayang Allah, dikelilingi malaikat yang membawa keberkahan, dan dijauhkan dari energi buruk serta bisikan setan. Bayangkan sahabatku, ada sebuah ruangan yang dingin dan gelap. Ketika lilin dinyalakan, ruangan itu langsung menjadi hangat dan terang. Begitulah solawat masuk ke hati, masuk ke rumah, dan langsung membawa suasana baru. Atau bayangkan rumah yang di dalamnya ada aroma wangi. Malaikat mencintai aroma yang suci. Begitu pula solawat. Ia adalah keharuman ruhani yang menarik para malaikat untuk datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ayat ini saja sudah cukup sebagai bukti betapa agungnya solawat. Dan Rasulullah SAW bersabda, rumah yang di dalamnya dibacakan solawat kepadaku tidak akan ditimpa kebinasaan dan tidak akan dihuni oleh setan. Ada juga hadis lain, celakalah seseorang yang ketika namaku disebut di sisinya, namun ia tidak bersolawat kepadaku. Ini menunjukkan bahwa malaikat mencintai rumah yang di dalamnya ada solawat dan membenci rumah yang sedikit solawatnya. Sahabatku yang dicintai Allah, rumah yang rutin dipenuhi solawat akan mendapat banyak keutamaan. Setan lari dan tidak betah tinggal. Malaikat turun membawa ketenangan. Rumah terasa lapang
dan damai. Rezeki mengalir lebih mudah, anak-anak menjadi lebih lembut dan mudah diarahkan. Masalah rumah tangga lebih mudah selesai, hati menjadi lebih tenang dan bahagia. Sholawat adalah magnet bagi keberkahan. Semakin sering dibaca, semakin kuat pengaruhnya terhadap suasana rumah. Sholawat juga membuka pintu rahmat Allah. Karena barang siapa bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Sahabatku yang dicintai Allah, bacalah sholawat kapan saja. Saat duduk santai, saat selesai sholat, sebelum tidur, atau saat sedang beraktivitas di rumah. Biarkan rumah kita dipenuhi suara-suara sholawat yang lembut. Biarkan malaikat turun membawa ketenangan. Biarkan rahmat Allah memenuhi setiap sudut rumah kita. Karena rumah yang di dalamnya ada sholawat adalah rumah yang dicintai oleh Allah, dicintai malaikat, dan dibenci oleh setan. Sahabatku yang dicintai Allah. Yang ke-9 adalah rumah yang penghuninya berusaha meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Rumah seperti ini bukan hanya terlihat islami dari luar, tetapi memancarkan cahaya keteladanan dari dalam. Karena sunnah Rasulullah adalah cahaya yang membimbing hidup, dan malaikat mencintai rumah yang hidup dengan sunnah. Bayangkan, sahabatku, ada 2 rumah yang di malam hari tampak sama dari luar. Namun ketika engkau masuk ke dalamnya, suasananya berbeda. Ada rumah yang terasa damai, penghuninya lembut tutur katanya, kebiasaan ibadahnya terjaga, adabnya halus, dan hidupnya teratur. Dan ada rumah yang kacau, penuh suara keras, amalan ibadahnya akakokoken, dan penghuninya mudah marah serta gelisah. Apa yang membedakan? Sunnah Rasulullah. Rumah yang meneladani sunnah, bagaikan kebun yang dirawat. Tumbuhannya rapi, bunganya mekar, airnya jernih. Sedangkan rumah yang jauh dari sunnah, ibarat kebun yang dibiarkan siapa saja masuk, hingga dipenuhi duri, hama, dan rumput liar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Hadis ini bukan hanya tentang pahala, tetapi tentang status rumah di sisi malaikat. Ulama menjelaskan, malaikat mencintai rumah yang penghuninya mencintai sunnah Rasulullah. Dan setan membenci rumah yang dihiasi sunnah. Ada pula riwayat, sesungguhnya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada sesuatu yang menyalahi adab dan petunjuk Rasulullah. Makna umum dari beberapa hadis syahih, artinya sunnah adalah tameng rumah, dan pelanggaran sunnah membuka pintu bagi setan. Sahabatku yang dicintai Allah, sunnah tidak harus besar dan sulit. Banyak sunnah ringan yang sangat berpengaruh pada suasana rumah. Mengucap salam saat masuk rumah, berdoa sebelum tidur, berdoa ketika keluar rumah, makan sambil duduk menyukai wewangian, membasuh tangan sebelum dan sesudah makan, menjaga adab, dan tutur kata mendidik anak dengan kasih sayang, memperbanyak senyum memulai sesuatu dengan bismillah. Semua ini adalah sunnah yang sangat dicintai malaikat. Setiap sunnah yang dihidupkan akan menambah cahaya pada rumah kita. Rumah yang hidup dengan sunnah Rasulullah, rezekinya lebih berkah, suasananya lebih hangat, anak kinania lebih beradab, rumah tangganya lebih harmonis, masalah lebih mudah diselesaikan. Malaikat turun membawa ketenangan setan. Sulit menempatkan bisikan sunnah, bukan hanya untuk ibadah, tetapi untuk memperindah seluruh kehidupan keluarga. Sahabatku yang dicintai Allah, jika engkau ingin rumahmu disukai malaikat, maka isilah rumahmu dengan sunnah-sunnah kecil. Mulailah dari senyum yang tulus, salam yang lembut, doa yang pendek, adab yang indah, aroma wangi, dan kebiasaan Rasulullah yang mudah ditiru. Setiap sunnah yang kau hidupkan akan menjadi cahaya yang memanggil malaikat untuk datang. Sahabatku yang dicintai Allah, setelah kita memahami satu persatu tanda rumah yang dicintai malaikat, mari kita berhenti sejenak, ambil napas pelan, dan merenungkan sesuatu yang sangat penting. Sahabatku, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah cermin hati penghuninya. Jika hati kita penuh cahaya, rumah kita akan terasa terang. Jika hati kita penuh kebaikan, rumah kita akan terasa lapang. Jika hati kita dekat dengan Allah,
rumah kita akan dihampiri malaikat. Tapi jika hati kita jauh dari Allah, rumah kita pun ikut menjadi jauh dari keberkahan. Coba renungkan sahabatku, sudahkah rumah kita menjadi tempat turunnya malaikat? Ataukah tanpa sadar, rumah kita sering menjadi tempat yang disukai setan? Sudahkah rumah kita sering dibacakan Al-Quran, diisi dengan zikir dan doa, dijaga kebersihannya, dihiasi sunnah Rasulullah, dipenuhi sholat tepat waktu, diperdengarkan bacaan Al-Quran, dinikmati oleh amalan sedekah, atau menjadi tempat menuntut ilmu, atau sebaliknya? Apakah rumah kita justru sunyi dari ibadah, jarang zikir, penuh keluh kesah, banyak maksiat ringan, atau sering menjadi tempat pertengkaran? Sahabatku yang dicintai Allah, jika selama ini rumah kita terasa berat, terasa tidak nyaman, atau sering muncul masalah yang tidak jelas asal-usulnya, bisa jadi ada sesuatu yang hilang dari rumah itu. Bisa jadi rumah kita kurang cahaya, kurang doa, kurang Al-Quran, kurang zikir, kurang sedekah, kurang sunnah. Karena malaikat tidak turun ke sembarang rumah, mereka turun ke rumah yang siap menerima cahaya Allah. Namun kabar gembiranya adalah, Allah tidak pernah menutup pintu kembali. Rumah yang dulunya gelap, bisa menjadi terang. Rumah yang dulunya sunyi, bisa menjadi hidup. Rumah yang dulunya jauh dari malaikat, bisa kembali dipenuhi cahaya. Caranya bukan dengan mengubah bangunan, tapi mengubah hati dan kebiasaan penghuninya. Sahabatku yang dicintai Allah, tidak peduli seberapa kecil rumahmu, seberapa sederhana harta yang kau miliki, atau seberapa berat masalah yang kau hadapi. Selama engkau menghidupkan rumahmu dengan amalinomalan kebaikan, percayalah, malaikat akan datang. Rumah kecil akan terasa luas, masalah berat akan terasa ringan, hati gelisah akan menjadi tenang, dan rezeki sempit akan mulai terbuka perlahan-lahan, karena malaikat membawa rahmat. Dan rahmat itu mampu mengubah hidup kita seluruhnya. Maka sahabatku, mulailah dari hari ini. Walau satu ayat saja, walau satu zikir saja, walau satu solawat saja, walau satu senyuman kepada keluarga. Setiap langkah kecil yang kau lakukan untuk membuat rumahmu dicintai Allah akan menjadi cahaya yang memanggil malaikat turun, membawa keberkahan. Semoga rumah kita menjadi rumah yang bercahaya, menjadi tempat nyaman bagi keluarga, dan menjadi salah satu rumah yang disebut namanya di langit. Amin, ya Robbal Alamin. Sahabatku yang dicintai Allah, mari kita menundukkan hati, menenangkan jiwa, dan memohon kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, Zat yang menghidupkan hati kami dengan cahaya-Mu, yang mengetahui rahasia terdalam dalam dada kami, dan yang tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu, walau sedetik saja. Pada malam yang penuh keberkahan ini, pada waktu yang Engkau pilihkan untuk kami bertobat, kami datang kepada-Mu, ya Rob, dengan hati yang penuh harap. Ya Allah, terangilah rumah kami dengan cahaya Al-Quran. Jadikan setiap sudut rumah kami tempat turunnya rahmat, tempat berkumpulnya malaikat, dan tempat yang Engkau cintai. Ya Allah, lunakan hati kami agar mudah membaca Al-Quran, mudah berzikir, mudah bersedekah, mudah menjaga sholat, dan mudah meneladani sunnah Rasul-Mu yang mulia. Ya Allah, jauhkan rumah kami dari segala bentuk kegelapan, dari bisikan setan, dari penyakit hati, dan dari segala energi buruk yang mengganggu ketenangan kami. Ya Allah, jadikan rumah kami rumah yang tentram, rumah yang di dalamnya hidup rasa cinta, saling menghormati, saling menguatkan, dan saling memaafkan. Ya Allah, berikan keberkahan pada rezeki yang masuk ke rumah kami. Halalkan setiap rupiah yang kami peroleh. Lapangkan pintu-pintu rezeki kami, dan cukupkan segala kebutuhan kami dengan kara-kara yang Engkau ridai. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang lembut hatinya, mudah diarahkan, berakhlak mulia, mencintai Al-Quran dan Sunnah. Lindungi mereka dari pergaulan buruk, dari kejahatan manusia, dan dari godaan setan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkanlah. Jika ada yang sedang terlilit hutang, lapangkanlah. Jika ada yang sedang diuji, kuatkanlah. Jika ada yang sedang merasa jauh darimu,
dekatkanlah kembali hatinya kepadamu. Ya Allah, jadikan rumah kami salah satu rumah yang Engkau sebut namanya di langit, rumah yang Engkau jaga, Engkau berkahi, dan Engkau penuhi dengan ketenangan, sampai hari kami kembali kepadamu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dicintai Allah, jika engkau sampai di bagian akhir video ini, itu berarti hatimu sedang Allah lembutkan, dan jiwamu sedang Allah arahkan menuju cahayanya. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendengar nasihat seperti ini sampai selesai. Maka jangan sia-siakan hidayah yang Allah kirimkan hari ini. Sebelum kita akhiri, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk kembali menuliskan sholawat di kolom komentar. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tulislah dengan penuh rasa hormat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga setiap huruf sholawat itu menjadi cahaya di kubur kita, menjadi penolong di hari kiamat, dan menjadi sebab Allah mengangkat derajat keluarga kita. Dan sahabatku yang dicintai Allah, jangan lupa untuk like video ini, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp, karena bisa jadi nasihat ini menjadi penyebab perubahan besar dalam hidup seseorang. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan setiap amalan, doa, dan ilmu yang insya Allah akan membawa ketenangan untuk rumahmu dan keluargamu. Setiap kali engkau membagikan kebaikan, pahalanya akan terus mengalir, bahkan ketika videonya ditonton orang lain di masa depan. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah yang menemanimu sampai alam kubur. Sahabatku yang dicintai Allah, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menemani sampai akhir, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga kebaikan ini. Semoga Allah menjadikan rumahmu rumah yang bercahaya, rumah yang dirindukan malaikat, dan rumah yang dipenuhi ketenangan sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.